Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Desa Putra dan teman saya ada membawakan materi tentang kesadaran diri. Di sini ada yang tahu kesadaran diri itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa yang kesadaran diri? Tahu ya? Kita masuk ke materinya. Jadi di kesadaran diri yang pertama ada kenapa nggak pindah? Kesadaran diri, pengertian kesadaran diri adalah kemampuan seseorang dalam memahami kesadaran pikiran, perasaan, dan evaluasi diri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai yang jadi pada dirinya dan orang lain. Individu dengan kesadaran diri yang baik bisa membaca situasi sosial, memahami orang lain, dan mengerti harapan orang lain terhadap dirinya sehingga dapat merefleksi diri, menghayati dan menggali pengalaman termasuk mengendalikan emosi. Ada dalam sadar. Pengertian alam sadar adalah kemampuan individu untuk mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri melalui panca inderanya dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian. Alam sadar adalah alam yang berisi hasil-hasil pengamatan kita pada dunia luar. Nah, ini ada bentuk kesadaran menurut Maramis. Pertama ada kesadaran normal. Kedua ada kesadaran menurun, kesadaran meninggi, kesadaran bangun tidur, kesadaran waktu mimpi, kesadaran waktu disosiasi, dan hipnotis, kesadaran yang terganggu. Nah, tadi ada alam sadar, ya, ada alam tak sadar. Alam tak sadar adalah segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, termasuk segala sesuatu yang memang asalnya alam bawah sadar, seperti nafsu dan insting kita serta segala sesuatu yang masuk ke situ karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan atau emosi-emosi yang terkait dengan trauma. Trauma apa tuh? Trauma dan trauma. Nah, ini ciri-ciri alam tak sadar. Mengandung ide dan efek yang ditekan. Nah, itu hal-hal yang terdapat dalam alam tak sadar tidak dapat kembali. Apabila muncul ke alam sadar harus melewati sensor alam tak sadar. Memiliki prinsip kesenangan dengan tujuan memuaskan keinginan. Jadi ada berhubungan erat dengan naluri, terutama naluri seksual. Oke. Bapak. Jadi ini ada beberapa teori tentang kesadaran. Yang pertama teori dari Sigmund Freud. Ada yang benar, maksudnya ada yang tahu biografi Freud? Ada ya. Jadi Freud ini lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada 23 September 1939.
Dia merupakan keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Jadi Freud itu Bacanya Freud. Jadi ini tulisannya Freud tapi bacanya Freud. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Hakikat manusia. Jadi menurut Freud, hakikat manusia itu ada deterministik, ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis serta dorongan naluri. Terus ada tujuan hidup manusia, mengejar kesempurnaan, mendapatkan kenikmatan, menghindarkan diri dari ketidaknikmatan. Jadi tujuan hidup manusia itu seperti itu, menuju kenikmatan dan menghindari ketidaknikmatan, gitu kan? Jadi nggak ada yang niatnya kuliah untuk menjadi pengangguran, nggak ada. Paham ya? Masuk, lanjut. Terus ada struktur kejiwaan manusia. Menurut Freud, kejiwaan manusia itu dibagi menjadi 3. Ada unconsciousness, pre-consciousness, dan consciousness. Yang pertama ada unconsciousness atau alam tak sadar. Bagian terpenting dari jiwa manusia berisi insting, dorongan, impuls yang dibawa sejak lahir, termasuk pengalaman-pengalaman traumatik. Jadi alam tak sadar itu gimana ya, maksudnya? Alam tak sadar itu berisi pengalaman-pengalaman kita gitu, kayak traumatik, kita pernah diapain, itu ada di alam bawah sadar kita. Dia ada, namun tidak ada dalam kesadaran kita, ini di bawah. Jadi pengalaman buruk yang ditekan gitu. Yang ditekan. Biasanya keluarnya lewat mimpi. Lewat mimpi itu di pre-consciousness atau alam prasadar. Semula disadari tapi kemudian tidak lagi dicermati, seperti mimpi, lamunan, salah ucap, mekanisme pertahanan diri. Jadi seperti tadi, dari alam bawah sadar dia ada kemungkinan untuk muncul kan dari alam bawah sadar, tapi kemungkinannya kecil sekali. Nah, dia melewati alam bawah sadar. Nah, ketika sudah di alam bawah sadar ini, ada kemungkinan untuk muncul. Biasanya seperti salah ucap. Namanya saya manggil Aji, salah arah gitu. Itu contohnya seperti salah ucap. Karena yang di alam bawah sadar saya keluar. Oke, terus ada juga yang kesadaran pre-consciousness ini, contohnya kayak kita pengen ngopi tapi nggak ada kopi, ya udah teh aja. Jadi semula kita pengen kopi tapi nggak jadi, udah nggak peduli gitu. Awalnya dipeduliin terus nggak lagi. Paham nggak? Paham ya tentang ini ya? Ada yang bingung nggak? Masih bingung? Jadi contohnya kalau prasadar itu ya kayak kita tuh ada kenangan tentang apa gitu kan, kita benar-benar ke dalam. Dan ketika kesadaran kita melemah, kenangan itu tuh muncul lagi gitu. Lewat mimpi yang tadi yang dibilang itu alam prasadar. Terus ada consciousness atau alam sadar. Alam sadar ini berisi pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Kalau alam sadar kayak kita ini lah, ini sadar kan. Oke. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Jadi menurut Freud, ini gambaran alam tak sadar, ambang kesadaran, dan alam sadar. Jadi dalam kehidupan kita itu lebih banyak tidak sadarnya, ingatan dan tidak kesadaran daripada sadarnya. Cuma memang sadar. Terus lanjut nih. Ada struktur kepribadian manusia. Ini yang kemarin ya, yang id, ego, dan superego. Itu teorinya Freud. Udah paham ya kemarin ya, di ego dan superego ya? Paham kan? Paham. Yakin paham? Oke, siap. Terus lanjut.
dua jenis insting manusia. Jadi di it tadi, it yang tadi itu dibagiin ada dua, itu ada Eros, ada Libido, terus ada Thanos. Oh ya, Thanatos. Mikir loh, itu aku bisa dengan keluar tadi. Bisa ucap. Oke, itu nomina, itu insting yang mendorong untuk energi untuk kegiatan konsumtif, bersih dan agresif, untuk kayak libido dan lain-lain ini, eros, dorongan seksual. Terus ada Thanatos, insting kematian. Thanatos ini insting kita untuk menciptakan kehancuran, kayak suka perang gitu. Kita ada di insting ini. Kan? Dendam itu masuk Thanatos ya. Dendam, Thanatos. Kalau di Yunani dewa. Kedua ada teori dari Carl Gustav Jung. Jung. Carl Gustav Jung lahir pada 26 Juli 1875 sampai 6 Juni 1961. Carl Gustav Jung seorang psikolog yang berasal dari Swiss dan seorang yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik dan psikoanalisis. Jadi Carl Gustav Jung itu muridnya dari Freud. Sebelum jadi muridnya Freud, dia itu sempat tertarik sama dunia arkeologi. Gara-gara dia pernah mimpi nemu fosil. Terus dia kuliah, lulus, melakukan penelitian, dan kemudian penelitiannya itu terkenal. Jangan ditarik. Kok ribut sendiri ya? Kalian paham gak ini? Ini materinya kompleks loh ya. Teori kesadaran. Kan itu materinya ya. Materi Carl Gustav Jung. Teori. Menurut Jung, struktur kepribadian ada conscious atau ego, personal unconsciousness, collective unconsciousness. Terus dari kolektif ini ada arsitek, anima atau animus, ego dan self. Kita akan bahas ini sumber. Yang pertama ada ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi-persepsi, ingatan, pikiran-pikiran sadar. Ego melahirkan perasaan, identitas, dan kontinuitas seseorang dan berada pada kesadaran. Jadi ego ini menciptakan identitas. Kalau kalian di kampus, kalian ini sadar bahwa kalian sebagai mahasiswa. Itu ego yang menciptakan. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat dia sadar pada dirinya. Jadi intinya egonya sadar. Paham ya? Sudah. Enak sih ini. Menurut Jung, dimensi kesadaran atau fungsi jiwa ini sama dengan mental. Mental itu ada sensing, thinking, feeling, dan intuiting. Yang pertama ada sensing atau penginderaan. Penginderaan mengalami dunia melalui indera tanpa menafsirkan atau mengevaluasinya. Contohnya kayak kita menggunakan indera penglihatan gitu. Kan kalau cuma mata doang nggak bisa lihat tidak ada. Jadi ada jiwanya. Terus dari jiwa itu kita membentuk thinking, kita berpikir, menafsirkan apa yang kita lihat itu ditafsirkan thinking. Gitu. Namanya dari menafsirkan pengalaman. Jadi berpikir, ya. Terus ada feeling atau perasaan, mengevaluasi pengalaman untuk nilai emosional bagi kita. Nah, kayak yang tadi, kalau ini objeknya mata, ini berpikirnya, ini perasaan senengnya. Ibaratnya kita ngeliat cewek nih, kita ngeliatnya pakai mata. Terus kita berpikir, oh itu cewek gitu. Terus feeling atau perasaan, kita senang gitu kan. Terus kalau intuiting itu tidak berhubungan dengan feeling, thinking, dan sensing. Jadi dia berdiri sendiri, berhubungan langsung dengan dunia tanpa sensasi fisik, penalaran atau interpretasi. Kalau ini contohnya tuh kayak
tiba-tiba kalian lagi dengar saya presentasi nih, kalian pengen salto gitu. Kayaknya salto enak nih, kan harus jakar ya. Jadi dia tuh yang tiba-tiba muncul aja gitu, nggak ada motivasi apa. Itu namanya intuitif. Paham? Paham ya? Lanjut. Dimensi kesadaran atau sifat jiwa. Jadi mental itu dibagi menjadi dua menurut si Jung. Itu ada introvert, extrovert, sifat manusia. Introvert itu biasanya orangnya pendiam, yang suka menyendiri, pakai baju biru, tidak menyukai pembicaraan ringan. Jadi dia kalau cuma ngobrol-ngobrol biasa nggak suka, merasa tidak nyaman dengan keramaian, lebih nyaman dengan sedikit orang, mengerti keadaan sekitar dengan sangat hormat. Banyak berpikir sebelum berbicara. Besar banget ini ya. Oke. Terus ada extrovert, selalu antusias dan semangat. Jangan kayak semangat. Senang berinteraksi dan bersosialisasi. Jadi orangnya senang bersosialisasi. Sama gabung-gabung gitu kalau ada bapak ngobrol. Mudah dalam bergaul, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Jadi kalau ngomong itu nggak dipikir dulu, biasanya yang penting rame aja gitu. Oke, masuk pos, yang penting rame, seru. Pandai mencairkan suasana nih. Jadi dia itu pandai, karena ya ramenya tadi ngomongnya ada aja, bismillah 3 kali gitu. Itu namanya. Menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian. Selalu tampil percaya diri, berkesan sigap dan tegas, senang bekerja kelompok dan tidak suka tersendirian. Paham ya ini bedanya introvert dan extrovert? Jadi kalian bisa meraba diri kalian sendiri. Kalian itu termasuk yang introvert atau extrovert? Introvert sih. Introvert. Oke, lanjut. Ini bisa dirubah kok yang tadi. Maksudnya nggak harga mati dari lahir itu nggak. Terus ada ketidaksadaran, personal unconsciousness. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tetapi kemudian direfleksi, dilupakan atau terabaikan. Juga pengalaman-pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada subjek. Subjek ini manusia atau orang sendiri. Dalam ketidaksadaran pribadi terdapat kompleks-kompleks yang merupakan kelompok pikiran, persepsi, ingatan. Jadi ini kayak tadi ya, kalau sadar punya Freud, karena ya ego dan yang ketidaksadaran personal unconsciousness ini dia masih berpatok pada Freud. Freud itu gurunya Jung. Ya. Oke, jadi dia pengalaman traumatik atau pengalaman gak enak gitu yang dipendem. Tuh, menurut Jung. Nih, jadi di ketidaksadaran tadi ada kompleks organisasi, group of thoughts. Contohnya gini nih. Jadi ibu, persepsi kalian tentang ibu ini gak cuma ibu yang kalian lihat gitu. Kalau menurut Jung. Jadi ada faktor pengalaman di ibu, pengalaman kalian di ibu itu seperti apa gitu. Terus ada ibu sendiri yang pernah. Jadi sosok ibu itu kayak apa? Dia bisa ditemukan dari ini, apa yang aku baca atau mendengar tentang ibu, pengalaman ibu jadi ibu yang aku kenal. Nah dari semua ini nanti tercipta pikiran kalian tentang ibu, paham? Kalau nggak paham gini, kita ganti dosen namanya ya. Dosen nih, kita ini punya 2 ayat. Ini dosen. Kalian mendengar dosen itu galak, gini. Ya, kayak tugas dulu ya. Nah itu kan ada ya kayak gitu. Ya, terus otomatis persepsi kalian tentang dosen ini akan terpengaruhi oleh apa yang kalian baca. Kalau menurut si Jung, paham kan? Ini nggak murni apa yang kalian. Oke, lanjut. Ketidaksadaran kolektif unconsciousness. Jadi ini yang benar-benar murni dari si Jung ini. Ini teorinya Jung sendiri, penggunaan Jung. Tidak tergantung pada Freud. Berisi ingatan laten, hal-hal yang diwariskan dari masa lampau leluhur.
merupakan sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk akibat pengalaman yang berulang dari generasi ke generasi. Jadi dari leluhur, dari nenek kakek kita itu bisa berubah kita gitu. Contohnya dulu kayak kita tuh pengen jadi pendekar gitu, tapi nggak kesampaian. Itu kemungkinan ada sedikit yang turun ke kita bagaimana untuk menjadi pendekar. Merupakan bagian yang terlepas dari segi pribadi dalam kehidupan. Kesadaran kolektif semua orang relatif sama. Ketidaksadaran kolektif terkait dengan struktur otak pada semua ras manusia relatif sama. Kesadaran kolektif jika menguasai, kesadaran dapat menimbulkan penyimpangan seperti fobia, delusi, dan irasionalitas lain. Jadi ketidaksadaran itu dia dipengaruhi juga oleh suku gitu. Kalau kita ngomong suku atau leluhur itu terhadap apa nih? Jadi kemarin udah dijelasin sih sama Ibu Marita. Jadi kalau suku Jawa itu dia namanya kurangnya lebih gini. Kalau Lampung itu gini. Nah itu menurut dia ada di kolektif unconsciousness. Terus kalau fobia, delusi ini ya di atas ini tiba-tiba takut ketinggian aja, padahal nggak pernah ada pengalaman mengerikan tentang ketinggian. Terus lanjut atau dia kami yang materinya dibawakan oleh saya. Mami, apa yang dikasih semangat cuma Pami doang? Dari tadi dari mulai kok Pami semangat, nggak kedengeran Pami semangat. Karena Pami baru. Oh, Pami sudah semangat, Pami nggak boleh semangat. Pami. Iya. Pami semangat. Kami Selanjutnya ada ketidaksadaran kolektif. Ada AKTP. Bisa jadi AKTP. Mirip gagasan Plato tentang India. AKTP adalah suatu bentuk pikiran atau ide universal. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran atau visi yang dalam kehidupan normal berkaitan dengan aspek tertentu dari situasi. Asal usul AKTP merupakan suatu deposit permanen dalam jiwa dari suatu pengalaman yang secara konstan terulang selama banyak generasi. Misalnya, banyak generasi yang telah melihat matahari terbit setiap hari. Pengalaman berulang yang mengesankan ini akhirnya tertanam dalam ketidaksadaran kolektif dalam suatu bentuk AKTP dewa matahari yang kuat, berkuasa, dan memberi cahaya. AKTP harus berpisah satu sama lain dalam ketidaksadaran kolektif. Mereka saling melengkapi dan berfungsi. AKTP pahlawan dan AKTP kolaborasi yang bijaksana bisa berpadu menghasilkan kesatria seorang yang ramah dan disegani. Karena ia seorang pemimpin berjiwa pahlawan sekaligus bersemangat. AKTP banyak melahirkan fantasi dan imajinasi ideal. Paham ya, AKTP ya? Paham? Kalau paham ditanyain ya. Lanjut, sorry. Ketidaksadaran kolektif persona. Persona diambil dari bahasa Latin yang artinya topeng yang digunakan oleh para aktor drama.
Fungsinya juga sama dengan namanya, yaitu topeng yang kita gunakan ketika kita berada dalam situasi sosial. Jadi ini sebelumnya pernah dibahas persona ini, topeng yang kita gunakan. Topeng. Paham? Gimana tuh? Jadi sikap kita di sini sama di kosan itu Oh, beda. iya. Itu kita memakai topeng gitu. Jadi intinya persona ini yang dimaksud begitu. Paham ya? Ya, Pak. Lanjut ke paham. Cara menafik lah. Nah, ya. Kami. Pagi. Kami lagi kami. Tidak sadar kolektif ada juga anima dan animus. 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 Pertama ada anima, sisi feminin yang tidak disadari pada pria. Nah, yang animus, sisi maskulin yang tidak disadari pada perempuan. Kedua hal ini selain ditentukan oleh kelenjar seks dan kromosom, namun juga ditentukan pengalaman di mana pria dan wanita hidup berdampingan selama berabad lamanya. Kedua hal ini tidak hanya menyebabkan masing-masing jenis menunjukkan ciri-ciri lawan jenisnya, tapi mereka juga dapat tertarik pada lawan jenisnya. Pria memahami kodrat wanita berdasarkan animanya, wanita memahami kodrat pria berdasarkan animanya. Paham animan dan animus? Bisa membedakan? Kalau enggak katanya Yang ini sadau. Yang pertama merupakan sisi gelap dari seorang yang berisi insting primitif dan negatif yang secara religius atau secara sosial tidak diapresiasi, seperti kejahatan, kemarahan, rasa iri, keserakahan. Shadow itu cenderung tidak disadari dan cenderung direpresi. Direpres itu ditekan ya. Tidak diakui keberadaannya, berusaha disembunyikan. Tidak ada defense mekanisme yang digunakan untuk menolak shadow dalam proyeksi. Proyeksi adalah mengatributkan apa yang ada pada diri kita ke orang lain. Misalnya, ada seseorang pemerkosa. Mungkin dia tidak akan secara langsung berkata saya bersalah, tapi mungkin dia akan berkata bahwa saya terangsang gara-gara wanitanya menggunakan pakaian seksi. Itu bagian dari proyeksi. Proyeksi itu bagian dari defense mechanism. Apa defense mechanism? Apa? Mekanisme pertahanan. Iya, pertahanan diri. Jadi kita membela diri kita. Ya, dari sebuah tanpa kita sadari kan kita selalu melakukan yang namanya defense mechanism. Ya, salah satunya itu proyeksi. Kalau kita belajar tentang defense mechanism banyak sekali contohnya ya. Banyak sekali macamnya. Ini salah satunya proyeksi. Selanjutnya ada peperangan. Kebencian terhadap suatu ras tertentu atau permusuhan antar agama. Mereka saling menyebut bahwa lawannya adalah penjahat. Lawannya adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Mereka mengkambing orang lain atau suatu kelompok.